sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Patricia Nola Sumemora. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, tahun masuk 2021 di Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 21043111. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah saya di Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Pada era globalisasi seperti saat ini, di mana hubungan antara negara seolah-olah tanpa batas atau borderless, semua orang bisa berusaha dan bekerja dimanapun tanpa ada alangan. Yang penting dapat saling berhubungan secara kompetitif. Suatu hal yang paling sering terjadi dalam situasi semacam ini adalah persepsi yang berbeda atau salah mengenai berbagai masalah sehingga timbul persengketa atau perselisihan. Jenis sengketa yang sering kita temui itu adalah sengketa dalam bidang bisnis. Sengketa yang timbul ini perlu untuk diselesaikan. Misalnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut? Cara yang paling mudah dan murah sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut secara musyawarah mufakat. Cara lain dapat ditempuh para pihak adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang memang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Yang pertama kali kita bahas itu adalah beberapa pengertian sengketa bisnis. Pengertian sengketa itu adalah pertentangan atau konflik yang berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-orang atau pihak terhadap suatu objek perselisihan yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, sengketa yang timbul di antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan disebut dengan sengketa bisnis. Dalam praktik, sengketa bisnis dapat diperinci berupa sengketa-sengketa sebagai berikut. Ada sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa investasi, sengketa perindustrian, dan sengketa haki. Yang berikutnya akan kita bahas juga mengenai tentang ada juga dengan sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa ketenaga kerjaan, sengketa perdagangan publik, sengketa properti, dan sengketa lain yang berkaitan dengan bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis. Metode penyelesaian bisnis ini merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan penyelisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Sengketa adalah konsekuensi logis dari para pihak yang mengakibatkan diri dalam sebuah kontrak bisnis. Oleh karena itu sangat disarankan adanya klausul penyelesaian sengketa di setiap kontrak bisnis. Baiklah, yang berikutnya akan saya bahas adalah mengenai tentang lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah. Yang pertama itu, lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi, ada juga penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi ini yang melalui forum pengadilan pada umumnya diselesaikan berdasarkan hukum yang secara ditentukan oleh HIR atau RBG. Penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah pada umumnya tidak ditunjukkan pada suatu kemenangan sepihak secara mutlak, dan jalan keluarnya adalah menghindari penyelesaian sengketa yang sifatnya formal, dan biasanya penyelesaian melalui lembaga peradilan ini mungkin dihindari kecuali memang tidak ada lagi alternatif lain, meliputi pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan niaga. Pengadilan umum merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis. Ciri-ciri pengadilan umum itu sebagai berikut. Prosesnya sangat formal. Yang kedua itu, keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga ditunjuk oleh negara atau majelis hakim. Yang ketiga itu, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Yang keempat itu, isi keputusan win-loss solution. Yang kelima itu, sifat keputusan memaksa dan mengikat. Yang keenam itu, orientasi pada fakta hukum. Yang ketujuh itu, fokus ke masa lampau. Yang kedelapan itu, proses persidangan bersifat terbuka. Berikutnya juga yang saya akan bahas itu adalah pengadilan agama.
Pengadilan agama ini hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti pada masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki pengadilan agama sebagai peradilan Islam di Indonesia. Sekarang sudah berubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan kewenangan baru pengadilan agama dalam hal penyelesaian sengketa bidang ekonomi dan bidang bisnis syariah. Yang berikutnya juga yang akan saya bahas adalah pengadilan niaga. Pengadilan niaga menurut pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kapalitan telah dinyatakan bahwa pengadilan niaga atau pengadilan komersial adalah pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan negeri yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa bisnis seperti sengketa kepalitan, sengketa hak atas kekayaan intelektual atau haki, dan sengketa lainnya di bidang perniagaan. Ciri-ciri pengadilan niaga tersebut adalah: 1. Prosesnya sangat formal. Yang kedua, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau majelis hukum, hakim. Yang ketiga itu para pihak tidak terlibat dalam perubahan atau perbuatan keputusan. Yang keempat itu sifat keputusan mereka memaksa dan mengikat. Yang kelima itu orientasi pada fakta hukum. Yang keenam itu persidangan bersifat terbuka. Yang ketujuh itu waktu lebih cepat, perkara selesai 30 hari, tidak ada banding dan langsung dapat kasasi ke Mahkamah Agung setelah terputusnya dalam 30 hari dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Yang kedua itu adalah sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Kegiatan di bidang ekonomi dan bisnis adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis yang tidak terbatas, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional, sehingga akibat hukum yang timbul juga menjadi tidak terbatas. Penyelesaian sengketa di antara para pihak pada dasarnya sangat mempertimbangkan kepentingan bisnis dalam rangka untuk memelihara kepercayaan dan memelihara hubungan bisnis. Penyelesaian sengketa alternatif saat ini diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase itu adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk pada atau yang menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Terdapatnya pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase ini adalah suatu proses yang mudah dan sederhana yang dipilih oleh pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus sesuai dengan pilihan mereka, di mana putusan mereka didasarkan dalil-dalil dalam perkara. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara finansial dan meningkat. Yang kedua itu ada negosiasi. Negosiasi ini pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan yang merujuk pada bentuk tawar-menawar dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak tanpa melibatkan pihak lain tentang objek kepentingan. Yang berikutnya juga saya akan membahas tentang mediasi. Mediasi ini adalah metode penyelesaian yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dengan bantu mediator yang ditunjukkan oleh para pihak. Namun mediator tersebut tidak memiliki kekuatan apapun untuk memutus. Ia hanya berfungsi untuk mencari jalan tengah. Jadi keputusan akhir dan eksekusi tetap ada dari pihak tersebut. Mediasi ini adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak dengan memuaskan. Berikutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi ini seperti halnya mediasi. Konsiliasi ini merupakan suatu proses
penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Berikut yang keempat adalah penilaian ahli. Penilaian ahli ini merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terdapatnya dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penilaian ahli ini adalah suatu proses yang menghasilkan pendapat objektif, independen, dan tidak dapat memihak atas fakta atau isu yang diperselisihkan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, di mana pendapat para ahli bersifat final dan mengikat sesuai persetujuan para pihak, terdapatnya dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat dan yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Sekian dari saya, terima kasih.